Halo, sekarang saya sudah bersama Pak Yunus. Ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Apa permasalahan PK selama ini yang ada di Indonesia berdasarkan observasi Pak Yunus? Dan bagaimana buku Bang Davi atau diskusi hari ini memberikan kontribusi solusi terhadap permasalahan PK tersebut? Ya, pertama saya jawab mengenai buku ya, memang bagus sekali ya, disertasi ini lengkap, banyak putusan pengadilan, metodologinya juga kuat ya, dan bisa jadi contoh atau sumber untuk buat kebijakan atau ngambil keputusan. Dan saya coba mengutip halaman 417 dan 18 mengenai buku ini, yang saya kira ada menyimpulkan di sana bahwa tugas PK sebagai untuk sarana mengoreksi kesalahan itu kurang berhasil, tidak tercapai karena itu yang pertama. Juga tugas PK juga untuk mempertahankan finalitas pengadilan juga nggak tercapai. Lalu beliau menyarankan supaya ada peranan dari para sarjana, hakim, legislator ya, mengembangkan doktrin, teori yang ada sehingga akan tercipta yang tadi dia sebutkan, ada regulasi praktik PK yang berprinsip. Selama ini tidak berprinsip. Jadi tidak tercapai tujuan mengoreksi kesalahan, untuk menjaga finalitas tidak berhasil, sehingga dia menyarankan seperti itu. Nah itu bagus ya. Saya sendiri melihat PK ini masalah yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ada paling enggak 4 hal yang saya pikir penting sekali. Pertama, perlu ada filter. Untuk mengajukan PK. Karena kan PK terlalu banyak. Bahkan ada yang mengalahkan kasasi juga. Banyak sekali gitu. Jumlah perkara. Kalau enggak malah jadi MA ngerjain hal yang enggak, jadi yang kecil-kecil, yang enggak relevan, yang tidak ada alasan. Itu yang pertama, ada filter. Yang kedua, bagi si terpidana yang mengajukan PK itu dan ahli warisnya, dia kalau bisa dikasih akses dalam mencari alat bukti atau novum. Misalnya minta ke kejaksaan, pengadilan. Selama ini tidak bebas, tertutup. Dan yang ketiga itu jaksa sebagai eksekutor seringkali tidak memelihara berkas itu, barang bukti misalnya. Katakanlah barang bukti terkait dengan fisik atau biological, misalnya ada terkait dengan kejahatan fisik, misalnya ada darah, ada hasil lab, ada ludah dan semua itu nggak pernah dipelihara, sehingga kalau dicari oleh orang yang sekarang, apalagi itu perkara udah lama sekali, itu nggak ada, sehingga kesulitan mereka mengajukan PK. Jadi itu perlu diwajibkan bagi institusi kejaksaan untuk memiliki itu ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah ini seperti halnya di Belanda dan di Amerika juga. Dia punya unit sendiri yang namanya Conviction Integrity Unit. Tadi Davi sebut di Belanda ada, mungkin di bawah MA. Kalau di Amerika di bawah kejaksaan kayak district attorney. Dan ini yang mereview putusan-putusan yang diindikasikan ada kesalahan, sehingga dia nanti demi hukum si jaksa ini akan mengajukan PK untuk kepentingan hukum. Jadi orang tidak terzalimi. Nah di Indonesia itu tidak ada, padahal perlu sekali. Di Indonesia susahnya kenapa? Karena jaksa itu kan karir seumur hidup. Dia membela terus apa yang dia lakukan. Dia mau mengoreksi. Kalau di Amerika kan jaksa itu bisa dari pengacara, bisa jadi jaksa. Jadi dia mencari kebenaran. Jadi itu perlu sekali yang namanya Conviction Integrity Unit itu perlu sekali. Nah, saya boleh sedikit menitipkan pesan. Kebetulan saya bersama Coki Ramadan, Profesor Topo Santoso, ada Ihsan Zikri, ada beberapa dokter juga ya. Kita membuat semacam NGO yang namanya Revisi itu membantu orang-orang yang merasa terzalimi karena salah putusan. Dia mau mengajukan PK ya, kita bantu secara gratis ya. Gimana cari novum, cari kemana, bagaimana mengajukannya. Itu sudah ada lembaga itu. Dan sekali waktu kita pernah coba cari ke beberapa kejaksaan negeri, berkas agak aksesnya susah. Mereka cenderung tertutup. Nah mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini, kalau ada mereka yang katakanlah kesulitan atau masalah dengan PK, kita bisa bantu. Kita ada di websitenya, tinggal akses, ada alamat, kita bisa bantu. Baik. Itu saja. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Yunus. Terima kasih.